Saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui pelayanan online dari Jemaat Persaudaraan Immanuel Bandung. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu memuji, menyembah Tuhan, dan juga nanti kita ingin sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. The mention of your name, flowers grow, the desert blooms again, like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. Just the mention of your name, flowers grow, the desert blooms again, like fire in winter cold, like pure precious gold. Just the mention of your name, Jesus. Just the mention of your name,
kasih Tuhan. Terimalah sembah puji kami ini menjadi satu dupa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk dimampukan, menerjemahkan, berikan pewahyuan-pewahyuan. Bahkan roh itu akan menolong supaya perkataan firman-Mu itu menerap dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi hormat kemuliaan nama Yesus. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat ini datang melalui seorang nabi yang hidup di bawah tekanan, Yeremia. Dan firman ini disampaikan sebagai sebuah janji yang penuh dengan pengharapan kepada bangsa Israel yang juga di bawah tekanan Babelonia pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang ayat firman Tuhan, itu bukan sekedar bicara perkataan filosofi atau motivasi, tetapi mengandung kuasa di dalamnya. Tuhan ingin agar setiap kita yang sudah dipanggilnya, dipilihnya, itu jangan sampai hopeless, kehilangan harapan. Soal kemajuan, soal kesuksesan saudaraku, itu nomor sekian. Tetapi yang Tuhan utamakan adalah bagaimana firman itu bisa membentuk kepribadian manusia seutuhnya. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat bertemu dengan salah seorang konglomerat di Indonesia. Kami masuk di satu apartemen eksklusif daerah Menteng. Saya memperhatikan, saudaraku, tidak ada ayat Alkitab, tidak ada bicara aliran agama, tetapi saya memperhatikan beliau, orang yang sangat sederhana, low profile, dengan bobot manusia yang begitu luar biasa, beretika luhur, berakhlak, bermoral, sangat sederhana. Bahkan ketika kami makan siang juga, kami dijamu hanya dengan beberapa potong lontong, gado-gado, dan sangat sederhana. Sempat beliau bercerita bagaimana beliau memperhatikan karyawannya sampai ke tukang gali bangunan. Saya menangkap sesuatu. Inilah nilai manusia yang sesungguhnya. Seharusnya kalau kita bicara tentang kekristenan, maka tentunya, saudaraku, kita mestinya ada di kalangan orang-orang manusia-manusia unggul. Tuhan menghendaki munculnya mental-mental seperti Yosua dan Kaleb. Di antara mayoritas mereka yang seringkali menangkap segala sesuatu dengan negatif, melihat segala kesempatan itu seolah-olah tertutup oleh kurangnya rasa percaya diri. Terlalu mengkhawatirkan, terlalu melihat keadaan yang menekan, sehingga mereka tidak diberikan satu wawasan, pandangan, spirit petarung. Tetapi Yosua dan Kaleb ini luar biasa. Kedua orang ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang lain dibanding yang 10 pengintai yang disebutkan mereka itu bermental belalang. Saudaraku, bangsa kita ini gak mudah. Memiliki histori yang cukup luar biasa. Sekurang-kurangnya 350 tahun berada di bawah jajahan bangsa lain. Dan tentunya saudaraku, itu sudah berapa generasi, lapisan generasi. Setidaknya akan meninggalkan nilai-nilai. Ya. Bagaimana penduduk Indonesia di bawah jajahan, tekanan, budaya, kultur, tentu mempengaruhi mental manusia di bangsa ini sendiri. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia dan kita orang beriman. Saudaraku, kita tidak bisa bersandar kepada seseorang. Semuanya kembali kepada diri sendiri, tekad sendiri. Bagaimana firman itu bisa hidup dalam diri kita. Seperti Yosua bisa memandang sesuatu. Jangan takut dengan persoalan di depan. Jangan takut dengan raksasa-raksasa yang ada di depan.
bahwa Tuhan beserta kita. Inilah satu bukti bagaimana bahwa kuasa daripada firman Tuhan itu bisa membentuk seseorang sedemikian rupa. Itu sebabnya saudaraku, janji Tuhan ya dan amin. Tetapi semua tidak datang secara tiba-tiba. Tuhan ingin saudaraku supaya saudara dan saya memohon pertolongannya melalui Roh Kudus, supaya perkataan firman Tuhan itu bukan hanya enak didengar, bukan hanya menjadi sebuah cerita, tapi betul-betul menyatu dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan iman kita tidak sia-sia dan kita menjadi orang-orang yang terus progres, petarung-petarung spiritual yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh keadaan situasi seberat apapun juga. Dia akan dibentuk oleh firman Tuhan yang mendidik, mengajar, melatih umat beriman. Saudaraku, gereja hari-hari ini perlu membawa jemaat bukan meninabobokan, bukan berbagi ayat-ayat tiupan angin sorga belaka yang semuanya berorientasi kepada kesuksesan materi. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita bisa mengajar, berbagi kebenaran firman Tuhan, membentuk kepribadian manusia ke manusia, dan Roh itu akan menolong sehingga setiap orang itu bisa menganggap dirinya itu memang seseorang yang sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, era ini memang gak mudah untuk kita lewati bersama-sama. Tetapi saya percaya, selama kita menangkap janji Tuhan, hidup kita penuh dengan pengharapan, dan kita mau bekerja sama. Tuhan menginginkan kita bekerja sama, melakukan bagian kita. Dan Tuhanlah yang menyertai setiap jerih payah, keringat, doa, iman saudara, perjuangan saudara, dan Tuhan akan membuat berhasil. Sebab rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Maka muncullah manusia-manusia yang tangguh di bangsa ini. Kita memperhatikan semua nabi-nabi, rasul-rasul. Mereka melewati tempaan-tempaan, mereka dibekali firman Tuhan, dan mereka lolos, dan mereka menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Contoh saudaraku, satu perjalanan yang sangat luar biasa. Kita ambil Nabi Nuh. Ketika mendengar tentang penghukuman yang akan terjadi atas muka bumi, Nuh harus berjuang keras sekian lamanya membangun satu bahtera. Sebetulnya kalau mau Tuhan bisa membuat bahtera dan Nuh tinggal berdoa, duduk diam, dan semuanya jadi. Tetapi Tuhan ingin mendidik sahabat-sahabatnya supaya sahabat-sahabatnya benar-benar memegang janji Tuhan, dan akhirnya saudaraku, Nuh boleh berjerih lelah, berjerih payah. Tak ada sesuatu yang bisa diharapkan, diandalkan. Tetapi saudaraku, sampai akhirnya penggenapan itu penuh. Lalu muncullah pelangi janji Tuhan, dan digenapi bagi Nuh beserta segala keturunannya di atas muka bumi ini. Saudaraku, terakhir firman Tuhan pemazmur mengingatkan kepada kita, berbahagialah jika di antaramu, jika saudara dan saya terus menaburkan benih dengan mencucurkan air mata. Mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka yang berjalan maju, progres, sambil menabur benih, mereka akan pulang dengan sorak-sorai, lalu membawa berkas-berkasnya. Maka ketika itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ini berbicara tentang manusia spiritual, sion-sion rohani yang ditempa, yang dibentuk Tuhan melalui keringat, air mata, doa, dan berbagai angin badai dalam hidupnya. Maka mereka akan muncul, dan niscaya orang akan melihat perbuatan Tuhan. Demikianlah saudaraku, mari kita mulai dengan diri kita sendiri mengambil sikap. Tuhan sudah menganugerahkan rohnya, firman-Nya begitu mudah untuk kita peroleh. Maka biarlah firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, setahap demi setahap, dan kita perlu memiliki pandangan yang selalu berkeinginan, berkehausan untuk maju, maju, maju,
di tengah angin badai, suasana apapun juga, bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sudah mengaruniakan roh kepada setiap kami, umat-Mu yang telah ditebus. Dan Engkau sudah membekali kami dengan perkataan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menyatu dalam hidup kami, sehingga kami bisa bermanunggal, dan kami bisa menunjukkan kualitas manusia seutuhnya yang dibentuk oleh tangan-Mu, yang dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, dan semua akan melihat perbuatan-Mu. Mereka akan sujud menyembah Engkau, mereka akan memuliakan Engkau, dan mereka akan berpaling kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.